Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Kristus yang telah datang ke dalam dunia menyerahkan nyawanya bagi kami. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal. Ya Kristus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Karena kasih-Mu lah Kau terpaku di atas kayu salib bagi kami. Karena itu kami ingin, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, persiapkan kami juga akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus sekali lagi bekerja dalam hati kami melalui firman, melalui sakramen perjamuan kudus, untuk membawa kami kembali kepada salib-Mu, mengenal, mengerti, mengalami sekali lagi kasih-Mu, dan biarlah kasih-Mu mendorong kami untuk kami boleh hidup di dalam kasih sesuai dengan firman yang Kau akan beritakan kepada kami. Berkati kami semua, siapkan hati kami untuk menerima firman, dan beri kepada kami hati yang teachable, hati yang mau taat, hati yang boleh berespons dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita membaca sekali lagi ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Seperti minggu lalu kita sudah membahas, tetapi kita belum selesai. Kita akan melanjutkan, khususnya ayat 2b. Kita akan memikirkan bersama-sama pada hari ini. Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita membaca dua ayat ini bersama-sama. Efesus 5 ayat 1 dan 2. 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Charles Colson, seorang pendeta hamba Tuhan yang telah meninggal, pernah menceritakan satu cerita tentang seorang tentang prisoner of war, tentang tawanan perang, ya, di tawanan perang Amerika yang di dalam Perang Dunia Kedua, yang mereka dipaksa untuk kerja keras, kerja paksa untuk membangun rel kereta api, kalau tidak salah, ya, dan kemudian mereka disuruh menggali. Semua kira-kira ada 20 orang yang saat itu yang dipaksa bekerja dengan dijaga oleh penjaga-penjaga tentara-tentara yang menawan mereka. Mereka semua dikasih skop, ya, shovel untuk menggali, membangun, mempersiapkan untuk jalur kereta api. Lalu satu hari ketika mereka setelah selesai bekerja sepanjang hari dari pagi sampai sore, setelah selesai bekerja mereka berkumpul kembali ke barak mereka, dan kemudian dihitunglah skop shovel itu untuk dikumpulkan, dan pada waktu itu penjaga menghitung cuma ada 19, ternyata ada 19. Ya, mereka langsung mengatakan, siapa yang mencuri? 20 orang itu dikumpulkan, ya, tunduk tangan di atas, siapa yang mencuri? Sekarang kasih tahu kepada kami. Pada saya kasih tahu sekarang juga siapa yang sudah ambil satu skop ini. Harusnya ada 20 orang yang kerja, sekarang tinggal 19. Maka mereka semua diam, mereka semua kaget, mereka semua juga bingung, lihat kiri kanan. Penjaganya makin marah, tidak ada yang mengaku. Penjaganya keluarkan senjata, angkat senjata. Katakan sekarang juga saya akan hitung sampai 5. Kalau tidak ada yang mengaku, saya akan panggil 5 orang di antara kalian, akan saya tembak mati. Wah, tegang, dia hitung 1. Dia hitung sampai hitungan ketiga, ada salah satu pemuda berdiri. Berdiri dengan mata tunjuk, saya yang sudah ambil. Maka langsung dipukul kepalanya,
dia jatuh, langsung penjaganya mengatakan, sekarang kalian lihat upah akibat kalau kalian mencuri akan skop ini. Langsung ditembak dia, mati di situ. Menjadi kaget sekali semuanya, diangkat mayatnya, dan kemudian mereka semua kembali ke barak. Penjaganya mengumpulkan lagi skopnya, menghitung ulang, ada 20. Skopnya ternyata 20, penjaganya salah hitung. Saudara, contoh seperti ini membuat kita menyadari bagaimana si pemuda ini, yang salah satu tentara ini, dia mengorbankan nyawa. Dia tidak mencuri, tapi dia tahu kalau dia tidak mengaku, 5 daripada saudaranya, teman-temannya itu akan ditembak mati pada hari itu. Saudara sekalian, contoh seperti ini kadang-kadang kita perlu ya untuk boleh kita sekali lagi menyadari akan kasih Kristus bagi kita, yang menjadi sumber, yang menjadi mata air, yang menghasilkan kasih sejati di dalam hidup anak-anak Tuhan sepanjang sejarah. Kadang-kadang kita sering mendengar, kita akan menghampiri meja perjamuan, kita tahu kita akan mendengar Injil sekali lagi tentang tubuh dan darah Kristus yang diserahkan dan dicurahkan bagi kita. Seringkali karena terlalu sering mendengar, kita menjadi terlalu biasa. Biarlah kita, kadang-kadang kita perlu ada kisah nyata. Nanti saya akan kasih satu contoh lagi yang hanya menjadi refleksi daripada kasih Kristus. Dan kita kagum, kita digerakkan, dan kita mulai menyadari berapa besarnya kasih Kristus lebih kita, jauh lebih besar, infinitely more, jauh lebih dalam. Pengorbanan, kasih Bapa, kasih Kristus bagi kita yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita sudah membahas minggu lalu perintah untuk kita hidup di dalam kasih, khususnya ayat yang kedua. Ya, hidup dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Hari ini kita akan merenungkan lebih dalam kalimat selanjutnya, kalimat yang terakhir. Kristus Yesus telah mengasihi kamu, telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. As a fragrant offering and sacrifice to God. Nah, kita mau merenungkan satu phrase ini, ya, sebagai kematian Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi kita itu adalah sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, bagi Allah. Yang pertama kita melihat akan istilah korban di sini, ya. A fragrant offering and sacrifice to God. Yaitu korban itu adalah sacrifice, ya, bukan Indonesia kata korban itu bisa diterjemahkan juga sebagai victim, ya. Dia telah menjadi korban, dia menjadi victim, he become a victim, ya. Tetapi di sini kita tahu korban di sini adalah sacrifice. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang lain yang banyak dipengaruhi oleh Arab, bahasa Arab, yaitu kita tahu istilah kurban, ya, ada hari kurban. Nah, itu memang mungkin lebih tepat. Kalau korban jadi bisa menjadi victim, ya. Tetapi ini adalah sacrifice. Dia adalah sacrifice yang dipersembahkan anak, ya, kepada Bapa. Saudara sekalian, kita melihat misalnya beberapa ayat di dalam Alkitab menggambarkan akan bagaimana kematian Kristus itu adalah sebagai korban yang harum bagi Allah. Yang pertama misalnya Ibrani 7 ayat 26 dan 27, boleh dimunculkan di atas, kita bisa lihat bersama-sama di layar. Ibrani 7, 26-27, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukan Kristus satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban.
Ayat 27 in English ya. He has no need like those high priests to offer sacrifices daily. First for his own sin and then for those of the people. Since he did this once for all when he offered up himself sebagai sacrifice. Ayat yang agak mirip juga digambarkan di dalam Ibrani 10, masih dalam kitab Ibrani banyak bicara tentang Kristus sebagai korban, sebagai imam besar yang agung. Ibrani 10 mengatakan ayat 11-12. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban. Sekali lagi muncul kata korban situ. Korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Next, 13-14. Dan sekarang, ia, Kristus, hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab, oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini kata korban adalah jelas Ibrani jelas menggambarkan ada refer kepada perjanjian lama di mana Allah sendiri yang membangun sistem korban bagi orang-orang Israel. Orang-orang Israel umat Allah yang berdosa, yang seringkali berdosa, maka ketika mereka berdosa mereka membawa persembahan, membawa korban kepada Allah. Dan khususnya bicara tentang the Day of Atonement, itu 1 tahun sekali imam besar itu membawa korban, kambing atau domba yang disembeli, korban daging juga yang sempurna, yang tidak boleh ada cacatnya, yang disembeli, dan kemudian darahnya dibawa masuk oleh imam besar, hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci, dan memercikkan akan darah itu ke tabut perjanjian, yang menandakan darah yang menutupi banyak dosa, dan darah yang menghapus akan dosa, dan yang menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara sekalian, tetapi kitab Ibrani mengajarkan kepada kita bahwa imam besar itu harus melakukan itu berulang-ulang. Pertama, ya, dia berulang-ulang karena dosa itu kambing domba yang tidak bisa menghapus dosa manusia sesungguhnya. Itu hanyalah bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus, anak domba Allah, yang sesungguhnya yang darahnya ketika dicurahkan bagi kita itulah darah yang kudus, yang boleh menyucikan kita dari segala dosa. Tetapi kambing dan domba adalah hanya bayang-bayang, hanya tanda mengingatkan dan mempersiapkan orang Israel akan korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan hanya demikian, imam besar di dalam perjanjian lama dan para imam itu membawa kambing domba bukan hanya untuk membawa dosa daripada umat Tuhan, untuk menjadi setahun sekali mereka mengakui dosa, membawa korban kepada Allah untuk menghapus dosa mereka, dan ketika imam besar menumpangkan tangannya ke atas kambing dan domba itu, seperti dosa itu diperhitungkan sebagai sekarang kepada binatang itu, dan binatang itu dihukum mati, dikorbankan. Tapi Ibrani mengatakan bukan hanya bagi dosa Israel, tapi juga bagi dosa dia sendiri. Karena seluruh imam besar termasuk adalah orang-orang yang berdosa juga. Jadi dia memberi persembahan juga bagi dosanya sendiri yang perlu dihapus. Tetapi Kristus adalah yang suci, yang tidak bersalah, yang tidak pernah melakukan dosa. Dan dia adalah imam besar yang agung, the great high priest. Sehingga dia waktu datang ke hadapan Allah, dia bukan membawa darah kambing dan domba, dan karena dia tidak pernah juga tidak perlu menghapus akan dosanya sendiri, karena dia adalah pribadi yang tidak berdosa, yang kudus dari Allah itu, sehingga dan dia membawa bukan darah kambing dan domba, tetapi darahnya sendiri. Dia membawa dirinya sendiri, anak domba Allah yang disembelih itu, yang menghapus dosa dunia. Itulah Kristus yang datang ke dalam dunia, menyerahkan nyawanya bagi kita sebagai korban bagi Allah. Dan sini kita melihat yang kedua, saudara sekalian, bahwa korban yang dipersembahkan oleh Kristus itu adalah korban yang harum, ya, a fragrant offering and sacrifice to God. Korban
yang harum bagi Allah. Saudara sekalian, korban yang harum itu berarti adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Harum, ya, fragrant, bau-bau yang harum. Itu bagi Allah, dan juga berarti artinya menyenangkan akan hati Allah. Ini kita bisa mengerti itu di dalam contoh kata yang sama dipakai di dalam perjanjian, dalam tulisan Paulus yang lain. Hanya satu kali lagi dia memakai istilah fragrant, ini fragrant offering. Itu dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Filipi pasal 4, ayat yang ke-18. Ya, saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gift you sent. Ini adalah jemaat di Filipi yang mengirim hadiah atau persembahan kepada melalui Epaphroditus kepada Paulus. The gift you send, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. Ini adalah satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi waktu Paulus berbicara tentang persembahan yang harum, korban yang harum bagi Allah, itu berarti Tuhan berkenan kepada persembahan Kristus. Dan persembahan itu juga menyenangkan hati Allah. Ya, disukai, pleasing to God. Ya. Kita bisa melihat ini juga di dalam 2 ayat lagi sebelum kita boleh pikirkan bersama-sama. Misalnya Yohanes 10 ayat yang ke-17. Kita boleh melihat di sini Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, Tuhan Yesus mengatakan, karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi Kristus karena segala macam sebab. Dia adalah anak Allah, dia sempurna, dia taat sepenuhnya, taat sampai mati. Tetapi salah satu yang ditegaskan di sini, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa mengasihi aku for this reason, the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it up again. Karena Kristus taat sampai mati, menyerahkan nyawanya, itulah sebabnya Allah mengasihi aku. Allah senang, Allah mengasihi, dan justru menyerahkan nyawanya bagi kita. Terakhir Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai 11, 8 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama ayat yang terkenal ini. Filipi 2 ayat 8 sampai 11 ya, 8 sampai 9 dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Balik lagi ke 89 ayat 8 dan 9. Kita melihat di situ Kristus taat dalam keadaan sebagai manusia, dia taat merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Therefore, ayat yang ke-9 mengatakan, justru karena ketaatan persembahan Kristus menyerahkan nyawanya sebagai korban dan persembahan kepada Tuhan. Ini adalah persembahan yang menyenangkan hati Allah. Therefore, God has highly exalted him and bestow on him the name that is above every name. Artinya Tuhan Bapa di surga berkenan, Bapa di surga senang melihat ketaatan Kristus, ketaatan dia sampai mati. Karena itu Tuhan meninggikan dia, hormati, mempermuliakan, memberikan dia nama di atas segala nama. Saudara sekalian, ini artinya ketika Paulus mengatakan Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Artinya harum, yang menyenangkan Tuhan, Tuhan mengasihi, Tuhan senang, dan Tuhan juga dipermuliakan oleh apa yang dikerjakan oleh Kristus. Tapi persoalannya muncul seperti ini. Persoalannya muncul. Bagaimana mungkin Allah itu senang? Kita harus pikirkan, bagaimana mungkin Allah itu senang, Allah itu berkenan terhadap kematian anaknya yang tunggal, yang terkasih. Nah, ini kita perlu pikirkan bersama-sama. Bagaimana mungkin
Allah senang terhadap kematian anak yang tunggal yang terkasih. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Dan dia seluruhnya taat seumur hidupnya, menyenangkan hati Allah. Bagaimana Allah senang? Kristus, anak yang tunggal yang sangat dia kasih itu, mati. Bukankah, dan terlebih lagi kematiannya adalah kematian di atas kayu salib. Bukankah kematian di atas kayu salib adalah kematian yang sangat menyakitkan, dan bukan hanya menyakitkan dan kejam, tetapi kematian yang dikatakan sebagai bentuk kutukan daripada Allah. Galatia 3 ayat 13 mengatakan, terkutuklah dia yang tergantung di atas kayu salib. Bukankah orang yang tersalib adalah orang yang dikutuk oleh Allah? Bukankah di atas kayu salib menyatakan dia menanggung murka daripada Allah? Allah yang murka terhadap dosa. Tapi di sisi lain Allah juga Allah yang di Alkitab menegaskan persembahan Kristus, matiannya adalah aroma yang harum dan yang menyenangkan hati Allah. Saudara sekalian, di sini kita masuk ke dalam hati daripada Allah yang mungkin tidak bisa sepenuhnya kita mengerti. Karena di satu sisi Alkitab menegaskan kepada kita Bapa senang dan mengasihi anak karena ketaatannya. Ketaatannya itu adalah taat sampai mati. Tapi di sisi lain ketaatan anak adalah ketaatan untuk menerima murka Allah atas dosa. Yaitu keadilan Allah yang menegaskan upah dosa adalah mati. Tidak bisa kompromi apapun. Tuhan sendiri yang sudah mengatakan upah dosa adalah mati, adalah maut. Maut itu mati. Setiap orang yang berdosa dan Allah murka, dia bukan hanya membenci akan apa yang kita lakukan. Kita juga menegaskan dia membenci orang-orang yang melakukan dosa. Dia murka terhadap dosa. Bagaimana Allah bisa pada saat yang sama satu sisi senang, menerima, mengasihi anak yang telah mati di atas kayu salib. Persembahannya. Tapi di sisi lain dia sesungguhnya sedang menerima murka Allah di atas kayu salib bagi kita. Roma 8 ayat yang ketiga menegaskan kepada kita dua sisi ini. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa, karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. He condemned sin in the flesh. In whose flesh? Di dalam daging siapa? Di dalam tubuhnya siapa? Dalam tubuhnya Kristus. Dia telah menghukum dosa di dalam tubuhnya Kristus. Tapi dosanya siapa? Bukan dosa Kristus. Kristus tidak berdosa. Dia sempurna, dia taat sepenuhnya, tidak ada dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam seluruh motivasinya. Seluruh hidupnya menyenangkan hati Allah. Seluruh hidupnya berkenan kepada Allah. Dia tidak ada dosa sama sekali. Kitab Petrus mengatakan dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Allah menjatuhkan hukuman atas dosa. Dosa saudara dan saya di dalam dirinya. In his flesh. Ya saudara sekalian, disinilah kita mau memikirkan bersama-sama. Bagaimana ini bisa terjadi. Allah yang di satu sisi murka terhadap dosa, dan dosa itu dinyatakan di atas kayu salib. Murka Allah itu paling jelas dinyatakan di atas kayu salib ketika anak Allah yang tunggal harus mati bagi kita, tetapi sekaligus Allah berkenan, Allah senang Kristus itu harus mati bagi kita. Inilah yang kita mau pikirkan bersama-sama sekarang tentang berapa dalamnya, how deep the Father's love
for us. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Dan teks kita juga menyatakan bukan hanya kasih Allah Bapa yang begitu besar kepada kita, teks kita khususnya menegaskan betapa dalamnya Kristus mengasihi kita. Sampai dia menyerahkan dirinya untuk kita. Kita akan merenungkan how deep the Father's and Son's love for us. Ya, mempersiapkan kita untuk perjamuan kudus dan menolong kita merenungkan apakah yang Kristus korbankan bagi kita. Seberapa besar sebenarnya pengorbanan Kristus bagi kita. 3 hal yang kita akan renungkan bersama-sama untuk mengerti dan mempersiapkan kita menerima perjamuan pada hari ini. Yang pertama adalah persembahan atau korban yang Kristus berikan kepada kita adalah satu hidup yang sempurna, satu hidup tanpa dosa, dan satu hidup yang paling berharga di mata Tuhan. Sekali lagi Petrus, saya sebut di dalam tulisannya, dia mengatakan Kristus itu tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Injil di mana Kristus kemudian dihukum mati, bahkan musuh-musuhnya itu tidak bisa menemukan kesalahan apapun di dalam diri Kristus. Ya, kalau kita hidup kita pasti musuh-musuh kita itu yang seringkali paling tahu berapa kesalahan-kesalahan kita, bahkan yang kecil-kecil pun musuh kita yang paling tahu, orang yang paling benci kepada kita, paling tahu mengerti akan kesalahan-kesalahan kita yang bahkan mungkin kita sendiri tidak sadar. Tapi kalau kitab Injil, kita membaca kitab Injil, kita mengetahui bahkan musuh-musuhnya yang ingin menangkap Yesus, yang membenci Kristus, mereka tidak bisa menemukan kesalahan apapun di dalam diri Kristus. Pontius Pilatus yang mencari-cari, mengkoreksi, menginterogasi dia, akhirnya menyimpulkan, I find no guilt in him. Mengapa kamu masih menginginkan dia mati? Dia tidak berbuat kesalahan apapun. Saudara sekalian, sekali lagi kita waktu memikirkan ini, kita merasa begitu terbiasa yang Kristus yang mati bagi kita, yang sempurna, yang tidak berdosa. Sekali lagi kadang-kadang hal ini tidak lagi menggerakkan hati kita, sampai kita memikirkan contoh-contoh yang real di dalam kehidupan kita. Mempersiapkan ini saya pikir adalah tepat juga kalau saya mengutip di sini banyak di antara kita yang dikagetkan dan dengan ditembaknya Charlie Kirk. Ya. Hampir semua tahu, mungkin ada sedikit yang tidak tahu siapa itu Charlie Kirk. Ya. Tapi mungkin jadi berita di dalam seminggu terakhir, menjadi berita utama. Kalau saudara nonton sedikit, langsung muncul semua dari mana-mana. Jadi berita utama mungkin di dunia barat kali ya, termasuk kita di sini. Banyak orang yang shock, tidak sedikit yang menangis. Saya ngobrol dengan beberapa saudara kemarin di Springville, sangat kaget, sangat shock. Ada yang lagi nyetir, dengar berita Charlie Kirk ditembak mati. Dia langsung berhenti ke samping. Telepon istrinya kasih tahu. Shock. Dan sangat tergerak. Ya kalau yang sudah belum tahu nanti bisa lihat ya berita sangat banyak sekali. Saya percaya banyak hal yang baik yang dia kerjakan. Ya. Bahkan mungkin dia adalah anak muda yang paling mempengaruhi banyak mahasiswa-mahasiswa di Amerika dengan prinsip-prinsip Alkitab sekarang ini. Ya. Namun demikian, kalau sudah yang sangat tergerak nontonin terus beritanya banyak sekali karena dia terus muncul ya dari segala macam debate, prove me wrong, dan bertemu dengan segala macam ya, kita banyak orang yang senang sekali, dia memang pintar sekali, bicara cepat sekali, dan banyak membungkam banyak orang-orang yang wokeisme ya, dan left wing dan sebagainya, termasuk di Oxford
Orang dia membongkar banyak kesalahan orang-orang di sana. Namun demikian kita tahu Charlie Kirk jauh dari sempurna. Kita tahu. Mungkin dia orang yang pertama yang akan mengakui itu. Ya. Dan kalau banyak di antara kita yang sangat digerakkan, sangat sedih, terpukul, ya meskipun kita tidak kenal dia, sangat terpukul dan sedih akan kematian Charlie Kirk. Betapa lebih lagi kita seharusnya digerakkan oleh kematian juru selamat kita, Yesus Kristus, yang adalah juga juru selamat dari Charlie Kirk. Dia terus memberitakan, dia terus menjadi salah satu teladan anak-anak muda yang berani dengan terus terang membicarakan tentang imannya. Kristus adalah hidup yang sempurna, yang tanpa dosa. Biarlah kita sekali lagi mengerti, itulah hidup yang dipersembahkan kepada kita untuk menebus dosa kita. Hidup yang paling berharga, hidup yang seluruhnya berkenan kepada Bapa. Yang kedua, saudara sekalian, hidup seperti apakah yang Kristus korbankan bagi kita? Yang kedua adalah hidup sebagai anak tunggal Allah. Ya, Kristus adalah anak tunggal Allah. Artinya dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan ayat yang ke-14, lompat ayat 14, maka kita mengetahui firman itu kemudian menjadi manusia. Atau lebih tepat menjadi daging. The word become flesh and dwelt among us. Firman itu menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia adalah anak tunggal Allah yang merupakan pribadi kedua Allah Tritunggal. Filipi pasal kedua mengatakan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia taat sampai mati, seperti yang tadi kita baca selanjutnya. Mati di atas kayu salib. Dia adalah anak tunggal Allah, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tidak ada dari yang diciptakan yang tidak diciptakan oleh dia. Dari segala sesuatu yang ada. Saudara sekalian, dia adalah anak tunggal Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, tetapi dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, berdaging seperti saudara dan saya. Dia berdaging, dia datang ke dalam dunia menjadi manusia sehingga dia memiliki dahi di mana mahkota duri itu boleh ditancapkan. Dia berdaging sehingga cambuk itu bisa menghancurkan akan punggungnya. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia sehingga paku itu bisa menembus kaki dan tangannya. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, menyerahkan dirinya bagi kita. Menderita sampai mati. Itulah hidup yang diberikannya kepada kita. Hidup yang bukan saja sangat berharga, tetapi dia adalah sumber dari segala hidup yang berharga. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Dan hidup itulah yang dipersembahkan sebagai korban yang harum bagi Allah. Saudara sekalian, inilah hidup yang kedua yang kita boleh renungkan. Dia adalah hidup yang sempurna, tanpa dosa, yang berharga. Dan bukan hanya itu, dia adalah anak Allah yang tunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia, menderita bagi kita, bahkan mati di atas kayu salib. Bagi kita sebagai persembahan yang harum bagi Allah.
Yang ketiga terakhir, saudara sekalian. Hidup seperti apakah yang dipersembahkan Kristus bagi kita? Hidup yang adalah sebagai anak Allah yang terkasih. Sekali lagi ini dikaitkan dalam kaitan dengan Allah Bapa yang sangat mengasihi anak. Kita mengetahui ketika Tuhan Yesus dibaptis, keluar dari air dan suara dari surga mengatakan, "This is my beloved son, in whom I am well pleased." Ketika dia di gunung mengalami transfigurasi, diubahkan menyatakan kemuliaannya, terdengar kembali suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara sekalian, sekali lagi kita patut bertanya, kalau Kristus adalah anak yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa, mengapa Allah membiarkan dia datang ke dalam dunia, menderita, mati, dan mati bagi kita, bahkan melalui kematian yang sangat mengerikan di atas kayu salib? Muncul pertanyaan, apakah Allah itu lebih mengasihi kita daripada mengasihi Kristus? Sehingga dia membiarkan Kristus mati bagi kita, menggantikan kita. Jawabnya adalah pasti tidak. Pasti Allah paling mengasihi Kristus. Bapa paling mengasihi Kristus. Tidak pernah ada kalimat yang keluar dari Allah Bapa kepada manusia, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tidak ada. Hanya kepada Kristus kasih Allah Bapa sepenuhnya, dari kekal sampai kekal, yang tidak pernah pudar, tidak pernah hilang sekalipun. Kasih Bapa sepenuhnya kepada anak, karena anak juga sepenuhnya mengasihi Bapa dan sepenuhnya taat kepada Bapa dalam seluruh kehidupan dia. Tapi sekali lagi muncul pertanyaan, mengapa? Mengapa Allah rela dan Kristus juga rela datang ke dalam dunia, menderita dan mati bagi kita? Jawaban tidak ada yang lain. Jawaban yang paling dasar adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada jawaban yang lain adalah selain karena Allah itu adalah kasih, dan dia tidak menginginkan kita binasa di dalam dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Allah yang adalah kasih dan Kristus yang adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna itu sehati, sepakat. Apa yang disebut sebagai perjanjian kekal Bapa dengan anak. Sepakat untuk menebus kita, menebus manusia berdosa dengan membayar ultimate sacrifice. Karena tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kalau Bapa dan anak ingin menyelamatkan kita. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah terkutuk karena dosa, yang sudah selayaknya menerima hukuman dosa. Upah dosa adalah mati. Bapa dan anak sepakat, setuju, menyadari. Seperti Kristus sendiri di Taman Getsemani yang berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, kalau mungkin, kalau boleh, if it is possible, kalau mungkin, let this cup be taken away from me." Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan penderitaan, cawan yang dia harus minum sampai habis kalau dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Maka dia tahu dan Bapa tahu dia harus meminumnya. Tidak ada jalan lain. Dia harus meminumnya sampai tetes penghabisan. Allah Bapa adalah Allah yang sangat mengasihi anak dan tidak pernah kasihnya pudar sedetik pun. Tapi untuk waktu yang singkat di atas kayu salib, Allah memalingkan mukanya.
dari anak. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, He turns his face away. Ketika anak menanggung murka dan dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Hati Bapa tidak pernah tidak mengasihi anak. Sepenuhnya kasih itu tidak pernah hilang. Tapi untuk waktu sesaat Allah Bapa memalingkan mukanya sehingga anak berseru, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas kayu saliblah satu-satunya kali yang saya sering pernah berkali-kali katakan. Di atas kayu saliblah satu-satunya kali anak Allah yang tunggal itu memanggil Bapanya sebagai Allah. Tidak bisa memanggil Bapanya sebagai Bapa. Selalu seluruh catatan di dalam kitab Injil, setiap kali Tuhan Yesus berdoa, setiap kali dia berseru kepada Bapa, kepada Allah, dia selalu manggil Bapa, Bapakku, my Father, Father. Bahkan di Taman Getsemani dia tetap mengatakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Satu-satunya kali terjadi dia tidak bisa memanggil Bapa sebagai Bapanya, yaitu di atas kayu salib. Tapi dia tetap memanggil Bapa sebagai Allahnya. My God, why hast thou forsaken me? Kasih Bapa tidak pernah meninggalkan anak. Bapa selalu sepenuhnya. Ini kasih yang kekal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Dari kekal sampai kekal, seluruh hati Bapa ada dalam hati anak ada dalam hati Bapa. Seluruh hati mengasihi secara sempurna dengan kasih yang kekal dan sempurna. Tapi hanya satu kali di atas kayu salib itu Kristus harus memanggil, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena disitulah Allah Bapa memalingkan mukanya dari anak yang sedang menanggung dosa saudara dan saya mati di atas kayu salib. Saya akan tutup dengan satu kisah nyata, pengalaman saya. Sebagian saya pernah dulu ceritakan. Sekali lagi, semua contoh hidup kita tidak sempurna, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang terjadi di atas kayu salib. Tetapi kita bisa memahami sedikit, lebih memahami secara nyata, secara real di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya teringat tentang istri saya waktu melahirkan anak kami yang pertama, ya, Feli waktu melahirkan anak. Itu anak yang pertama yang susah, kita sudah menikah 4,5 tahun, 5 tahun, sudah menanti-nantikan, lalu kemudian baru akhirnya Tuhan berikan setelah 4,5 tahun baru hamil, dan kemudian punya, dan juga agak susah hamilnya dan sebagainya. Sehingga pada waktu lahir itu juga perjuangan yang tidak mudah, 13 jam kalau tidak salah, 13 jam dia laboring, ya kesakitan, dan tapi yang saya kagum adalah sepanjang laboring, melahirkan, proses bersalin itu, ya meskipun sakit, meskipun sudah lelah, meskipun sudah tidak ada kekuatan lagi, tapi dia tidak nangis, tidak meneteskan satu tetes air mata pun sepanjang laboring itu, 13 jam itu. Akhirnya anak kami yang pertama itu lahir, cukup kecil, ya, dan kemudian pulang setelah beberapa hari di rumah sakit, pulang ke rumah, dan kemudian di rumah, yaitu biasa kita orang Chinese, dari mama saya itu bikinin, kita sebutnya keju itu ayam obat, ya, ayam obat, ada dikasih arak, Chinese wine, ya, Chinese wine, kasih masak itu biasanya itu untuk menghangatkan, ya, pulih dari melahirkan itu darah banyak keluar dan sebagainya. Itu dikasih jiapo, ya, makanan ayam obat dengan obat-obatan, ada kasih wine di dalamnya. Tapi persoalannya dia mungkin saat itu tidak pernah minum wine. Ya, jadi
tidak terbiasa, waktu hamil tidak pernah minum wine, ya sekarang dia minum wine, terus menyusui. Rupanya saya rasa itu, kita pikir itu, saya tidak cek lagi, tetapi kemungkinan besar benar itu. Jadi wine-nya itu mungkin air susunya ada wine-nya, gitu. Sampai sekarang dia suka minum wine. Di rumah yang paling cari. Kalau winter udah dingin, kita mana ada wine nggak? Kita minum anggur. Sini. Ya, mungkin ya nggak pernah kalau kandungan ya nggak pernah minum, sekarang masih bayi minum wine. Minum wine. Maka diare lah dia. Diare. Diare berkali-kali. Nggak tahu sudah puluhan kali dan sebagainya, masih kecil sekali. Lahir cuma 2,8 kilo. Kecil sekali. Lalu kemudian dia mulai diare. Di hari kita lihat sudah mulai, terus udah nggak mau minum susu lagi, sudah mulai tidak minum susu. Wah, kita mulai khawatir, buru-buru bawa ke rumah sakit. Rumah sakit, dokter periksa, wah ini mulai starting dehidrasi, sudah mulai, belum begitu belum parah sekali, tapi sudah mulai dehidrasi. Karena itu perlu langsung diinfus, ya belum nggak bisa minum, dia diinfus nggak. Tangannya nggak bisa, terlalu kecil itunya, pembuluh darahnya, jadi diinfus di kaki, mau diinfus juga diare lagi dibalik, ya dan sebagainya. Diare saya lupa deh gimana pokoknya ya, dibalik dan disiram dan sebagainya. Nah disitulah saya menyaksikan bagaimana Ibu Lucy, istri saya itu melihat bagaimana anaknya masih kecil sekali itu diare terus, diinfus dan sebagainya, ya kesakitan dan dia nangis terus. Di situ dia justru tidak tahan. Ya. 13 jam laboring itu tidak ada satu tetes air mata pun keluar. Tapi melihat anaknya yang sakit, anaknya yang tidak bisa makan lagi, diare terus dan juga diinfus, kesakitan, maka justru tidak tahan sebagai seorang ibu yang pasti tergerak hatinya melihat anaknya seperti itu. Sudah, ini menjadi contoh ya, menjadi contoh bagaimana kasih dari Allah Bapa yang sangat mengasihi anak, yang sepenuhnya mengasihi anak yang terkasih, anak yang sempurna. Dan dosa adalah sesuatu yang melawan seluruh keberadaan Allah. Dosa itu melawan, di dalam dia Allah adalah terang, di dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Kristus adalah terang dunia, tidak ada kegelapan sama sekali, setitik noda pun tidak ada di dalam hidupnya. Tetapi sekarang lihat sekali salib, seluruh dosa manusia ditimpakan kepada dia. Seluruh dosa orang-orang yang telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan, seluruh dosa umatnya itu ditimpakan kepada dia. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Supaya kita yang ada di dalam Kristus, supaya kita yang percaya dalam Kristus boleh dibenarkan oleh Allah. Saudara sekalian, itulah kasih Tuhan kepada kita. Biarlah ketika kita menghampiri meja perjamuan hari ini, kita diingatkan sekali lagi perintah Efesus 5. Hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini adalah bagian daripada be imitators of God. Ayat yang pertama, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, as beloved children. Imitasi, kita mengikuti anak-anak belajar hidup seperti ayahnya, seperti orang tuanya, mengikuti, mengimitasi. Dan salah satu dan fokus dari imitasi ini adalah hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Mari kita sekali lagi membaca bersama-sama ayat ini. Efesus 5 ayat 1 dan 2 sebagai penutup. Dan biarlah firman Tuhan ini kita pegang, kita jalani,
supaya kita boleh meneladani Allah seperti karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihi. Dan kita hidup di dalam kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama, sebagaimana Kristus, seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi 2 ayat ini. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus hari ini.